Apa tuh miniatur pesawat Susi Air? Antara laut dan jalan. Saya tidak ngerti ya, tempo kan naiknya gimana? Begitu tanggul trotoar itu dipakai untuk parkir motor. Ini saya bersama. Sehari ya. Waduh, marah aja ya deh. Kan semuanya tidak diputuskan oleh provinsi, semuanya diputuskan bersama pemerintah pusat. Nah, sampai hari ini kan pemerintah pusat lagi konsentrasi ke Kertajati, dan Kertajati itu tahap pertama akan saya fokuskan untuk penerbangan internasional saja dulu, yaitu ya digunakan fokus untuk haji dan umroh. Nah, sebenarnya kan kalau penerbangan haji dan umroh ini bisa berjalan, yang domestik itu bisa bareng-bareng sebenarnya. Yang domestik bisa bareng-bareng. Nah kan problemnya apa sih? Saya kan harus mendorong itu investasi gede. Investasi gede, dan tadi juga Bu Susi nanya biaya operasional yang diberikan, saya katakan itu kan kisaran 60 miliar per tahun. Dan saya sampaikan aja hari ini Bu Susi menawarkan uang itu digunakan untuk mensubsidi penerbangan di Kertajati, penerbangan ke berbagai rute, termasuk rute yang paling dekat itu dari Halim ke Kertajati, dari Kertajati Jogja, Kertajati Medan, Kertajati manapun lah ya. Bisa bawa penumpang, masuk ke Kertajati. Yang penting bawa penumpang masuk ke Kertajati. Dan saya baru tahu itu tadi ilmunya dari Bu Susi, bahwa apa sih problem Kertajati itu? Problem Kertajati itu diantaranya adalah kru pesawat itu kan harus berangkat dari Jakarta. Ya. Karena harus berangkat dari Jakarta, itu kalau pakai porrider membutuhkan waktu 4 jam. Kalau pakai porrider. Ya. Nah, kemudian itu tidak mungkin. Karena apa? Karena lamanya dia terbang Sehari itu jam kerja pilot tuh maksimum 9 jam. hanya 9 jam. Nah, untuk itu harus ada rute dari Halim ke Kertajati dulu untuk ngangkut kru pesawat. Dan uang yang 60 itu dan kurang lebih tadi 49 miliar itu bisa digunakan untuk subsidi. Nah, itu bisa Belum mau mulai rute, harus bikin FS, visibility study yang disubmit ke authority, perhubungan lah, lanut lah, bandara lah, banyak. Dan ya kadang-kadang ada 1-2 paper yang juga harus tetap kita kejar kadang-kadang ya semua it's okay. Susi Air sudah terbiasa melakukan penerbangan ini hampir 20 tahun. Sekarang sudah bukan hampir tapi sudah 20 tahun.
Mungkin ada evaluasi up terus ya Bu ya. Setelah hari ini pasti kedepannya akan ada. Ya, saya cuma berdoa, please banyak yang terbang gitu kan. Kalau tidak kan bleeding. Itu saja. Ke Jogja itu berapa Bu? Ya, saya pikir dua kota ini cantik sama wisatanya banyak, budaya dan kulineri kan banyak. Ada pengembangan rute lagi selain ke Jogja? Karimun Jawa, dari Jogja Karimun Jawa sama dari Semarang Karimun Jawa. Kita mau coba wisata yang kita connecting-kan. Kalau untuk dari Bandung sendiri ada potensi lagi Bu untuk pengembangan dari Bandara Husein ke Mungkin ke Lampung itu bisa dekat, kemudian ke Purbalingga, Purwokerto, Cilacap. Harus dipelajari dulu, nanti kita coba pelajari. Kalau rute ini bisa menopang secara bisnis atau masih bergantung pada subsidi negara? Subsidi internal ya. Ya saya pikir 1 tahun pasti udara. Tapi targetnya gimana Bu setiap penerbangan? Ya mudah-mudahan 1 tahun sudah 6 rata-rata gitu ya Pak, 8 gitu. Target kita itu saja. Dekat juga kan dengan Kang Deddy. Ya. Ada obrolan nggak Bu sebelum pembukaan untuk perdana ini? Enggak ada. Ya kita pelajari terus kita telepon. Ini saya mau coba kan gitu. Bu, ada support dari keduanya Bu? Kenapa? Support dari keduanya karena memang kan pengen Ya dan setelah saya ngobrol beliau semua support semua. Bu, ini bagian dari misi Susi Air untuk mereaktivasi Bandara Husein juga nih. Kalau Bandara Husein seperti bandara lain untuk kita sama. Tapi kita lihat strategisnya untuk kota Bandung ya harusnya ini jangan vakum sayang. Ya. Bu, untuk menarik strategi customer-nya Bu dari segi tiket mungkin apakah ini bisa lebih ada diskon atau untuk yang pertama? Saat ini sebetulnya ini udah hari ini kita cuma jual 1,5 juta, diskonnya 20% ya.